Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelas 12 MIPA 2, kelompok 2, kami akan menjelaskan tentang penggunaan turunan fungsi trigonometri. Perkenalkan, nama saya Vanes. Nama saya Reza Anastasia. Nama saya Lina Barus. Nama saya Dramayanti. Nama saya Masya Muriela. Nama saya Muhammad Rizky. Titik stasioner adalah titik yang menyebabkan turunan pertama dinilai 0. Jadi titik X sama dengan A disebut stasioner, F aksen A sama dengan 0. Soal kemonotonan fungsi. Jika f aksen x lebih besar dari 0, maka f dikatakan naik. Jika f aksen x lebih kecil dari 0, maka f dikatakan turun. Jika f aksen x sama dengan 0, maka f tidak bisa dikatakan naik maupun turun. Yang ketiga, f aksen kecil dari 0 dan f double aksen sama dengan 0 disebut titik belok turun. Yang keempat itu f aksen besar dari 0 dan f double aksen sama dengan 0 disebut titik belok naik. Yang keempat adalah garis singgung fungsi trigonometri, yaitu kalau kita untuk menentukan garis singgung dalam fungsi trigonometri, kita menggunakan dua langkah, yaitu langkah pertama kita bisa mencari gradiennya atau m sama dengan f aksen, yaitu m sama dengan turunan pertamanya. Yang kedua, kita memasukkannya ke rumus fungsi persamaan garis singgung, yaitu di mana rumusnya itu y dikurang y1 sama dengan m dikali x dikurang x1. Selama pertemuan fungsi trigonometri, grafik fungsi f ke atas itu adalah saat f double aksen besar dari 0 dan grafik fungsi f ke bawah itu saat f double aksen kecil dari 0. Ini adalah gambar grafik fungsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Marsha Mauriela dari kelas 12 MIPA 2 akan menjelaskan contoh soal mengenai kelompok kami. Jadi di sini terdapat contoh soal diketahui fx sama dengan 1/3 sin 3x ditambah pi dengan interval x besar dari 0 dan x kecil dari pi. Yang ditanyakan adalah fungsi f naik pada interval. Ini fungsi f naik saat f aksen x itu adalah besar daripada 0. Nah, si f aksen x-nya itu adalah turunan pertama dari si fx ini. Maka, turunan pertamanya adalah fx-nya adalah, karena fx-nya itu 1/3 sin 3x ditambah pi, jika ini diturunkan, maka hanya tersisa 3. 3-nya ini dikalikan ke depan, maka ini habis. Turunan sin itu adalah cos, maka cos 3x ditambah pi. Ini adalah turunan pertamanya. Lanjut, untuk syarat pertama itu adalah fx sama dengan 0. Kita masukkan si f aksen x ini ke cos 3x ditambah pi. Maka cos 3x ditambah pi itu sama dengan 0. Kita lanjut lagi, cos 3x ditambah pi. Nah, cos berapa yang menghasilkan 0? Jadi cos yang sama dengan 0 itu adalah cos 90. Jadi kalau misalnya ditulis dengan pi, maka cos pi per 2. Karena 180 bagi 2 itu adalah 90. Ada di sisi kiri ada cos, di sisi kanan juga ada cos. Maka kita habiskan aja dan kita dapat 3x ditambah pi sama dengan pi per 2. Diperoleh jadi kalau misalnya fx-nya itu f aksen x-nya itu tadi cos, maka dia terdapat dua aturan, yang pertama positif dan yang kedua negatif. Maka dari itu kita cari dulu yang positifnya. Maka 3x ditambah pi sama dengan pi per 2 ditambah k dikali 2pi. K dikali 2pi ini adalah rumus dasarnya. Kalau misalnya dia cos x sama dengan cos alpha. Nah, jadi si alfanya ini adalah pi per 2, cos x-nya 2 itu adalah 3x ditambah pi. Maka kalau misalnya x-nya doang, berarti plus atau minus alfa ditambah k dikali 2pi. Nah, jadi dari sini itu adalah rumus yang akan kita terapkan di sini.
Jadi untuk yang pertama itu adalah kita akan mencari positifnya dulu, baru setelah itu yang negatifnya. Maka 3x sama dengan pi yang di kiri akan pindah posisi ke kanan dan juga akan berubah tanda. Pi per 2 dikurang pi. Penyebutnya akan disamakan terlebih dahulu. Jika ini dikali 2, maka yang atasnya juga dikali 2. Maka pi ini bernilai 1 dan 2pi ini bernilai 2. Jadi 1 dikurang 2 menghasilkan min pi per 2 ditambah k dikali 2pi. Maka untuk menghasilkan x aja dibagi 1 per 3. Ini habis. Jadi x nya sama dengan min pi per 6 ditambah k dikali 2pi per 3. Nah, ini udah kita peroleh yang positif. Lanjut ke yang negatif. Atau 3x ditambah pi sama dengan, nah, kita masuk lagi ke yang sini. Karena di sini ada positif, maka kita akan gunain tanda negatif ini di samping alfanya tadi. Alfanya yang tadi itu adalah pi per 2. Maka dinegatifkan pi per 2 ditambah k dikali 2pi. Maka 3x sama dengan, sama seperti yang tadi, pi yang di kiri akan pindah posisi ke kanan sekaligus berubah tandanya. Maka kita dapat adalah 3pi per 2 ditambah k dikali 2pi. Untuk x nya aja, maka sama-sama kita bagi 1 per 3 kayak tadi. Nah, maka x sama dengan min pi per 2. Kenapa min pi per 2? Karena 2 kali 3 kan 6. Ini yang di atasnya 3, di bawahnya 6. Maka 3 sama 6 itu dicoret dan menghasilkan bawahnya itu 2. Maka lanjut ditambah k dikali 2pi. Nah, ini adalah yang akan nanti kita ujikan untuk K1, K2, dan K3. Untuk K sama dengan 0. Kita coba dulu. Maka x nya itu sama dengan, kalau misalnya k nya sama dengan 0, 0 dikali 2 pi per 3 0. Berarti x nya sama dengan min pi per 6. Terus kalau misalnya k sama dengan 1, berarti x nya itu sama dengan, kita masukin deh, min pi per 6. K nya itu berubah ya jadi 1 dikali 2pi per 3. Jadi diperoleh min pi per 6 ditambah 2pi per 3. Karena penambahan, maka di bawahnya itu harus sama-sama angkanya gitu. Jadi 6 sama 3. Berarti 3-nya ini akan berubah menjadi 6. Karena 3 dikali 2 6, maka 2 kali 2 4. Nah, di sini kita dapat nih. Ininya itu berubah jadi 4pi per 6. Karena sama-sama udah dikali 2 baik atas dan bawah. Jadi min 1 dikurang min 1 ditambah 4 menghasilkan 3pi per 6. Nah, 3pi per 6 kan bisa disederhanakan lagi kan ya. Jadi pi per 2. Maka ini memenuhi. Ini pi per 2 ya. Maka ini memenuhi. Karena dari yang kita tahu intervalnya itu adalah pi. Sementara pi adalah 180. Di sini hanya 90 derajat, berarti masih memenuhi. Langsung kita tulis aja pi per 2. Ini memenuhi. Kita coba k-nya sama dengan 2. K sama dengan 2 menghasilkan x sama dengan min pi per 6 ditambah k-nya diubah jadi 2 dikali 2pi per 3 sama dengan min pi per 6 ditambah 4pi per 3. Kenapa 4pi? Karena k-nya tadi udah berubah 2, maka 2 kali 2 4pi. Jadi sama dengan, kita samain lagi, penyebutnya 6. Otomatis ini dikali 2, bawahnya dikali 2, atasnya juga dikali 2. Maka 3 kali 2 ini hasilnya jadi 8pi per 6. Nah, 8pi per 6 ini min pi per 6. Maka min 1 ditambah 8 sama dengan 7pi per 6. Ini tidak memenuhi karena dari hasil ini tuh dapatnya itu 210 derajat. Sementara interval yang kita punya adalah sampai 180,
maka ini udah melewati batas, jadi ini tuh tidak memenuhi ya. Untuk yang negatifnya, maka K sama dengan 0, X nya sama dengan, kita masukkan ke yang sini, ke yang ini. Jadi kalau misalnya K sama dengan 0, berarti ini 0 dikali 2pi, 0 ditambah min pi per 2, maka X nya min pi per 2, dan ini tuh tidak memenuhi. Ini juga tidak memenuhi karena dia mengandung negatif. Lanjut, K sama dengan 1, maka X nya sama dengan ini. Sebelumnya maaf, karena ini sama-sama dibagi 1/3, seharusnya ini 2pi, hasilnya ini adalah 2pi per 3 ya, bukan 2pi aja. Maka kita masukkan K sama dengan 1 dengan X nya sama dengan min pi per 2 ditambah 1 dikali 2pi per 3. Jadi sama dengan min pi per 2 ditambah 2pi per 3. Kita samain lagi penyebutnya, sama-sama dengan ini kita kali 2, ini kali 2, ini kali 3, ini kali 3. Maka hasilnya min 3pi per 6 ditambah 4pi per 6. Hasilnya adalah, karena ini 3, min 3 ditambah 4, 1, jadi hasilnya pi per 6. Ini masih memenuhi karena hasil dari pi per 6 ini adalah 30 derajat. Lanjut ke K sama dengan 2, maka X nya sama dengan min pi per 2 ditambah K nya berubah jadi 2 dikali 2pi per 3 sama dengan min pi per 2 ditambah 4pi per 3. Kita samain lagi penyebutnya. Di sini baik atas dan bawah dikali 3, ini atas dan bawahnya dikali 2. Maka dapatlah hasilnya, kalau misalnya ini dikali 3 sama-sama 3, min 3pi per 6 ditambah 8pi per 6. Min 3 ditambah 8, dapatlah hasilnya 5pi per 6. Nah, untuk 5pi per 6 ini hasilnya 150 derajat. Maka untuk interval 180 itu masih memenuhi. Jadi ini memenuhi. Maka kita dapat bahwa ada pi per 2, terus juga ada pi per 6, dan ada 5pi per 6 juga. Nah, langsung aja kita ujikan ke fungsi G grafiknya. Berarti yang pertama itu adalah pi per 6, setelah itu pi per 2, dan 5pi per 6. Hapus dulu. Maka diagram nilai f aksen x pada fungsi f naik adalah, di sini kita buat 0 karena intervalnya adalah x besar dari 0 dan kecil dari pi. Di sini juga kita buat pi. Langsung kita tulis saja, udah kita peroleh tadi. Ada pi per 6, ada pi per 2, dan 5pi per 6. Nah, selanjutnya kita ujikan titiknya. Jadi di pi per 6 ini ada 30 derajat ya, terus ada pi per 2 itu ada 90 derajat. Kita ujikan di antara dua titik ini. Maka di antara ini tuh ada 60 derajat, maka x nya itu adalah 60 derajat. Nah, si x ini akan kita masukin ke syarat dari f naik pada interval. Nah, fungsi f naik pada interval itu kan adalah turunan pertama besar dari 0. Maka kita akan masukkan x ini ke turunan pertama. Turunan pertamanya itu adalah cos 3. Kita masukin langsung, substitusikan aja 60 nya itu ke x. Maka 60 derajat ditambah pi itu 180 sama dengan, ini jadinya 360 ya, ini 360 derajat. Cos 360 derajat itu adalah 1, maka ini adalah bernilai positif. Kita boleh ujikan tanda lagi di yang sebelahnya. Jadi 5pi per 6 itu kita dapat tadi 150 derajat, maka di antara ini ada 120 derajat. Kita masukin lagi x sama dengan 120 derajat, maka cos
3 dikali 120 derajat, karena X kita yang kita punya kedua ini adalah 120 derajat, maka dimasukkan aja 120 derajat ditambah 180 derajat sama dengan ini ada 360 ditambah 180, maka 540 derajat. Cos 540 derajat itu adalah min 1, maka ini bertanda negatif. Maka untuk yang pertama kan kita ujikan X sama dengan 60 derajat kan ya. Nah, di sini kita buat positif. Yang kedua kita ujikan di sini ternyata bernilai negatif. Maka ini juga negatif dan ini juga positif. Maka ini adalah interval turun, naik, turun lagi, dan naik. Fungsi f naik itu pada interval berapa? Maka fungsi f naik pada, nah, kalau fungsi f naik tadi udah dibilang besar dari 0, maka di antara negatif dan positif, kalau besar dari 0 adalah yang positif, maka kita akan ambil nilai yang positif. Bisa langsung seperti ini, X besar ini dan kecil dari pi per 2, maka kita punya X besar dari pi per 6 dan kecil dari pi per 2. Dan karena kita dapat positifnya ada 2, maka kita lakukan yang sama, X besar dari 5pi per 6 dan kecil dari pi. Maka fungsi f kita itu naik pada interval X besar dari pi per 6 dan kecil dari pi per 2, dan X besar dari 5pi per 6 dan kecil dari pi. Sekian dari saya Marsha Morella. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.